Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, kami kembali menghadirkan seorang peserta didik dari Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Beliau, kalau saya sih lebih sering manggilnya Om Jun ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Om Jun. Apa yang bisa kita obrolkan, yang semoga nanti apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat ikhwanul akhwat yang menonton video ini. Itu langsung saja kita sapa Om Junnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Jun. Waalaikumsalam. Oh, sehat nih ya? Lumayan. Lumayan ya? Kok ada lumayan? Iya. Sehat nih ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi giliran Om Jun nih ya kan? Kemarin ada Pak Palit, Ya. gitu ya, yang udah kemari, ada Bang Putra, ada Bang Danu. Kali ini Om Jun. Jadi Om Jun ini sudah tergabung di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran Om. Sejak kapan bergabungnya? Kalau secara bergabungnya sudah dari 2010. Oh, udah lama ya, ikut-ikutnya ya. Dari Tapi di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran yang sini sudah berapa lama? sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Berarti sejak awal berdirinya sudah ikut Om Jun ya? Sudah. Ikut belajar ya? Oh, berarti sama dengan Bang Danu kemarin. Ya. Bang Danu juga di awal-awal itu ya. Tapi Om Jun duluan ya? Duluan. Duluan ya daripada Bang Danu ya? Dari semuanya duluan. Om Jun duluan ya? Oh. Berarti di sini sudah dari awal ya kan bergabung segala macam. Oke. Kira-kira berbagi dikit nih Om. Apa yang Om dapat di sini Om kira-kira selama kurang lebih 2 tahun bergabung di Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran ini? Kalau yang didapat banyak ya. Banyak ya? Banyak. Terutama ilmu agama gitu kan, lebih kepada dekat dengan Quran. Iya benar, iya. Nah kan memang di sini dia prioritasnya kita disuruh lebih dekat dengan Quran gitu. Iya, Nah, makanya dimulai dari belajar membaca gitu Om ya, sampai nanti belajar memahami gitu kan. Bahkan kemarin kata Pak Raid itu sampai ada ke depan insya Allah program tahfiznya Om ya. Ya. Benar ya? Oh, jadi betul-betul kita diajarin untuk dekat dengan Quran berarti Om. Ya. Oh, dampaknya ke diri lah atau ke kehidupan tuh kira-kira apa ya Om? Mungkin bagi yang belum tahu lah ya kan. Dekat dengan Quran, iya benar. Tapi dampaknya mungkin apa kira-kira gitu? Kalau ditanya dampak, dia lebih kepada kita lebih mengenal hidup ini lah kan, mengenal hidup ini lebih nyaman, lebih tenang gitu. Oh. Lebih enteng gitu Lebih kan. enteng ya. Nah. Karena dari penjelasan Ustadz Heru itu kan semuanya sebenarnya di Quran. Iya. Iya benar Om ya. Bener. Semua ada di Quran. Tinggal kita sebenarnya mau nggak sih ambil itu sebagai pelajaran, mungkin sebagai apa ya solusi kan gitu. Sebagai dia obat. Kan, sifat juga betul iya betul. Jadi ketika sudah paham jadi lebih nyikapi kehidupan jadi lebih tenang Om ya, lebih enteng gitu ya. Oh iya oke. Nah, jadi memang beberapa orang yang Hakim apa ya, ajak ngobrol di sini Om, itu rata-rata memang orang-orang yang sudah mendekatkan dirinya ke Quran gitu, udah belajar Quran lah. Dan memang Hakim lihat lebih tenang dalam bersikap gitu kan, lebih tenang. Apalagi semalam bahas dengan Ustadz Hero itu jangan apa ya, ada judul video yang terbaru itu kan, jangan gegabah. Gitu. Jangan spontanitas tapi negatif. Gitu-gitu. Tergambar juga dari ya itu tadi orang-orang yang diajak ngobrol di sini lebih tenang gitu. Mungkin Om Jun juga sering nonton ya video di channel di sini ya? Ya sering. Sering ya? Gimana menurut Om Jun? Ya kalau dilihat dari channel ini kan cukup baik gitu kan. Iya insya Allah. Cukup bagus. Dan motivasinya pun lebih kepada cerita kehidupan gitu. Betul, masing-masing inspiratif gitu-gitu dia perjalanan kehidupan dia bagaimana sebelum kenal dengan Quran dan bagaimana kondisi dia setelah dikenal dengan Quran betul. Ya kalau boleh saya pesan, saya lihat kan channelnya sudah mulai berkembang. Alhamdulillah. Sudah mulai banyak lah yang nonton gitu. Ya insya Allah. Ya jangan sampai lupa gitu. Lupa apa nih? Lupa dengan bahasanya dia sudah baik, sudah bagus, tapi ada yang membuat satu kondisi dia jadi rusak gitu. Oh, rusak gitu? Ya bisa jadi rusak. Karena kan kalau kita lihat, ingatlah surat 95 itu. Surat 95, surat Atin. Atin ya, Atin.
Ayat berapa itu? Ayat 4 sama 5 gitu. 4 sama 5. Ya. Boleh dicek ya Om? Ya. Boleh. Ini di 95. Oke. Oke. Surah 95 At-Tin ayat 4 dan 5 ya Om ya. Iya. Bisa dibacain Om ya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat di ayat 4-nya itu kan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Iya, fi ahsani taqwim. Ya. Artinya kan Allah itu menciptakan manusia sudah baik gitu. Dengan kondisi yang baik, ditempatkan yang baik. Tapi ada satu kondisi lagi di mana mereka bisa jadi terjebak sehingga terpuruk ya di ayat 5-nya itu. Ayat 5-nya. Kemudian summa ya Om ya. Asfala safilin. Ya. Apa maksudnya itu? Ini kan seperti channel-channel ini sudah baik, sudah banyak yang nonton. Tapi nanti bisa dia ketika sudah terkondisi dengan insannya bisa misalnya di sini ini udah grup ya kan. Nah, mereka di sini nanti bisa pecah gitu. Oh, berpotensi itu kemungkinan itu tetap ada. Kemungkinan itu tetap ada. Karena tidak menyadari bahasanya sudah ditempatkan dengan yang baik gitu. Oh iya. Sehingga muncullah insannya tadi kan. Insannya tadi padahal sudah ahsani takwim ya. Sudah ditempatkan yang baik. Oh iya, barangkali gini lah boleh dipotong. Channel ini kan dibentuk sebenarnya tujuannya untuk dakwah, gitu kan, channel dakwah, kita insya Allah menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya orang juga yang menonton kan gitu kan. Mungkin di satu kondisi ketika sudah sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang nonton, bahkan kalau kita cerita YouTube kan ini juga berpotensi menghasilkan kan gitu kan. Barangkali ketika kita nggak mampu menjaga tujuan awal kita segala macam itu berpotensi jadi ayat kelima ini Om ya. Iya. Asfala safilin ini, asfala safilin gambarannya kayak apa sih Om? Asfala safilin gitu. Nah, ketika sudah terjadi gonjang-ganjing lah gitu kan. Iya benar. Bahasanya di awal potensinya untuk dakwah, untuk menyampaikan ilmu lah, pengajaran, tapi ketika sudah beda pengalihan gitu. Ya apalagi dapat tadi ya, dapat cuan tadi ya. Tujuannya udah untuk yang lain kan pastinya. Udah melenceng dari tujuan awal. Iya. Kan jatuh dia kan, bakalan jatuh. Kenapa? Karena krunya sudah nggak lagi solid. Iya, karena udah ada niat yang lain. Iya, niatnya dari awal. Jadi asfala safilin ya Om ya. Apa terjemahannya tuh? Asfala safilin. Jatuh serendah-rendahnya. Jatuh serendah-rendahnya. Seperti aspal itu, bagaimana aspal itu ya kan? Aspal ya. Iya. Aspal itu ya. Aspal, kalau kita bayangkan aspal itu kan dia dipijak. Iya, di bawah. Dipijak. Oh, itu keterpurukan. Terpuruk. Gambaran keterpurukan itu. Iya. Karena juga bisa dibilang saya pernah mengalami gitu kan. Mengalami kondisi ini. Di ayat ini seperti ini juga. Makanya bisa kasih pesan itu ya, karena udah ngerasain ya. Ngerasain. Oh gitu. Gimana ceritanya? Biasanya kan sebelum masuk ke dalam majelis majelis taklim ini ya kan, dalam pengajian ini itu kan sudah kondisi sudah bagaimana lah dibilang kan. Terus masuk itu kan ketika kita masuk dalam satu majelis ini kan derajat kita diangkat. Kita ditempatkan yang baik. Iya betul, masih tempat yang baik. Di tempat yang baik. Dijemaahkan. Iya, ya kan? Sama orang-orang yang sama orang-orang tidak pandang status. Iya gitu. Betul. Artinya background kan, segala macam. Derajat kita di situ kan diangkat. Iya betul. Nggak peduli kita siapa Om. Nggak peduli kita siapa. Ketika kita udah di sini semua sama ya. Iya. Gitu. Tapi dikarenakan keinsanan saya gitu. Insan ya, sisi kemanusiaan lah gitu kemarin. Iya, ego, marah gitu kan. Sehingga
jatuh gitu, Jatuh kayak asfala Iya, safilin kayak tadi lah asfal ya. gitu, asfal safilin gitu. Padahal sudah sebenarnya ahsani takwim. Iya. Sudah di ayat 4 gitu ya. Sudah Cuman karena enggak apa ya? Itu tadi karena melenceng. Betul. Padahal Karena tujuan awalnya gabung itu kan pengen belajar, iya, dekat dengan belajar. Quran, dekat dengan Allah, Heeh. paham agama gitu ya. Iya. Tapi mungkin karena ada satu kondisi yang keinsanan tadi ya, Iya, sisi gitu. kemanusiaannya, Sisi kemanusiaannya gitu yang lebih membuat mendominasi bahkan ya, mendominasi. Jadi buat melenceng ujungnya ya ini asfala safilin gitu. Iya. Sampai usaha-usaha pun anjlok gitu kan. Anjlok. Iya. Padahal usaha itu sempat naik, sempat bangkit. di sini ya, ahsani takwim ya. Iya, sempat naik dia kan. Oh iya. Bisa udah menggaji Menggaji karyawan. Usaha apa terus kemarin? Di balap. Di balap ya, sarapan ya. Sarapan. Udah sampai punya karyawan? Sudah. Sampai kemarin pernah sampai 3 gitu. Sampai 3 karyawan. Iya. Wah. Udah jadi bos ya. Ya itu tadi. Karena ada sisi kemanusiaan tadi. Lebih yang enggak terkendalikan yang itu enggak terkendali. Bahkan mendominasi Ya, sehingga dia jatuh. Seperti sekarang. Betul. Usahanya juga jatuh. Ya kalau dirasakan sekarang ya seperti aspal itu lah. Betul-betul di aspal itu ya. Betul-betul di aspal. Oh, kayak mana merasakan kira-kira jadi aspal tuh kayak mana kira-kira gitu lah ya. Dipijak ya kan. Di bawah. Padahal sebelumnya ahsani takwim. Iya. Kondisi yang sebaik-baiknya. Ya kan. Bisa gitu deh. Yang dipuja ya kan. Betul-betul. Sanjung. Ya, betul-betul banyak kawan gitu. Ya macam main aspal. Siapa yang mau di aspal gitu. Iya, betul. Tapi memang karena kondisi keinsanan itu tadi ya. Karena kondisi keinsanan. Segitu berpengaruhnya, segitu apa ya? Ngerinya berarti pengaruh dominasi ya. Insan tadi ya. Si kemanusiaan itu ya. Memang kalau kita hubungkan dengan video yang kemarin kata Ustadz Heru tuh. Ketika kita dalam kondisi keinsanan, kita lebih rasa kemanusiaan yang apa ya? Duniaan lah itu lebih mendominasi. Iya. Keimanan tuh tertekan dia. Ditekan lah. Jatuh. Jadi itu mendominasi yang tadi pengen marah, muncul keinginan duniawinya tinggi, ujungnya bicara tentang Allah, akhirat, iman itu minim jadi. Ya kan? Mungkin ya satu sisi imanannya gini sih. Ini sebenarnya kondisi kalaupun kita hari ini ada di kondisi asfala safilin lah kita bilang tadi. Ini sebenarnya momen kita disadarkan oleh Allah. Betul ya? Artinya apa? Ya kan kau udah pernah di kondisi ahsani takwim ini. Ya, memang di awal seperti itu. Tapi karena dominasi insanmu kencang, lebih kuat daripada imananmu. Ya jadi sekarang kondisimu begini. Gitu betul kira-kira ya. Iya, pas disampaikan ayat ini itu sekitar 2 bulan yang lalu. Ayat ini turun gitu ya kan disampaikan oleh yang ngajarin. Jadi di situ tersentuh gitu, teringat. Oh, iya ya. Bahasanya selama ini kok aku nyalahkan orang. Aku nyalahkan betul. Gitu. Padahal bisa ya. Enggak bisa. Padahal kondisi ini aku yang buat. Aku sudah ditempatkan yang baik gitu. Sudah belajar dengan Quran. Iya. Sudah diajari gitu. Iya. Tapi yang sehingga seperti ini aku yang buat gitu. Iya. Sisi kemanusiaanku seperti yang kita lihat beberapa video itu kan sering mengangkat itu kan ada dimensi. Iya, kemarin Jadal. Ada Hawa. Iya, Ajula kemarin Hero juga. Ya terus itu. Ada juga Bang Budi ngangkat jangan salahkan setan. Ya, atau jangan salahkan pihak luar, pihak ketiga, jangan salahkan orang lain gitu atas keputusan atau kondisi yang hari ini ada sama kita. Itu pasti karena keputusan kita. Iya. Karena kita gitu. Berarti kayak gitu juga Om. Iya, karena sisi kemanusiaan tadi. Karena ada satu peristiwa yang membuat aku itu marah semarah-marahnya sehingga usaha pun diabaikan gitu. Majelis pun diabaikan. Nggak diseriusin lah ya. Iya, sering nggak masuk gitu kan, usaha sering nggak jualan gitu. Karena sisi kemanusiaan tadi. Karena apa gitu, perasaan-perasaan duniawi itulah ya mungkin yang nggak terkontrol. Iya. Sehingga ya itu tadi, karena itu mendominasi ujungnya asfala safilin Om. Iya. Gitu. Harusnya larinya itu kan ke Quran. Betul. Tapi
cari pelarian yang lain. Cari pelarian lain. Padahal pelarian lain itu sifatnya semu. Iya. Iya kan? Pelarian yang sebenarnya itu ya ke Quran kan gitu. Harusnya ke Quran. Betul. Quran jadi otomatis itu dekat dengan Allah. Iya kan? Semuanya solusinya ada di situ. Betul. Allah. Karena Hakim pernah dengar gini, media paling benar menuju Allah itu ya Quran. Nah gitu ya. Tapi kita ya namanya manusia ya kan. Cenderung rasa kemanusiaannya tadi larinya ya ke ya yang sifatnya sementara. Iya. Gitu kan. Kesenangan sementara yang bisa melupakan ini sejenak gitu. Padahal itu semu. Pas kondisi seperti itu ya kan. Jadi di situ main HP itu nggak berhenti gitu. Pelarian tadi ya. Cari pelarian Iya, tadi betul, karena betul, sudah betul. jatuh lah pula kan, Iya, jatuh bingung cari pelarian. Ternyata nggak dapat kenyamanan di situ. Sementara. Sementara kondisi awak hari ini masih asfala safilin ya kan. Oke lah. Kalau gitu apa kira-kira bagi mungkin bukan Jun aja hari ini yang merasakan kondisi asfala safilin ini. Iya kan? Ya, mungkin. Karena banyak juga pasti itu. Karena ketika itu mendominasi kan ini kondisinya kan gitu. Iya. Kira-kira kiat atau apa cara untuk supaya bisa bangkit lagi hingga kita sampai di level sebelumnya nih. Sampai di kondisi ahsani takwim lagi seperti di awal. Kira-kira gimana? Untuk kita bisa pulih lah dari kondisi itu, kita harus ingat bahwasanya semua yang kita lakukan ini kita sendiri yang menciptakan, dan cobalah untuk balik ke Allah. Tobat ya kalau kata Bang Budi kemarin. Penyesalan itu nggak ada gunanya ketika kita nggak bertobat. Penyesalan itu bagus lah, wama kalau nggak salah bahasanya kemarin. Itu bagus. Tapi nggak ada artinya penyesalan ketika kita nggak taubat. Gitu. Berarti taubat itu berhenti dari situ. Gitu bangkit kembali. Gitu solusinya ya. Oke, karena Hakim yakin bukan cuma Jun aja di kondisi ini. Bener Om ya? Iya. Bukan Jun aja. Pasti banyak. Betul, pasti banyak kondisi di bawah, down, jatuh kan gitu kan. Dan bahkan sampai ada yang bunuh diri itu kan, ketika karena nggak sanggup kan. Sudah hancur usaha. Betul. Bunuh diri. Minusnya bahkan seolah-olah udah ada lagi jalan keluar gitu. Padahal pasti ada jalan keluar Om ya. Pasti ya. Iya betul. Itu tadi ya. Sadari ini kesalahan kita, terus dekat ke Allah melalui Al-Qur'an ini. Karena semua sebenarnya solusinya di sini gitu. Oke. Pembahasan yang cukup dalam nih kali ini sama Jun ya kan. Kalau gitu seperti biasa di akhir video ada nggak pesan-pesan yang mau sampaikan ke ikhwan wal akhwat yang nonton? Boleh kalau ada. Untuk ikhwan dan akhwat semua juga teman-teman, pesan yang bisa saya sampaikan ketika kita berada di kondisi yang baik, di tempat yang baik, jangan sekali-sekali menuruti marah, menuruti insannya kita tadi, sisi kemanusiaan. Tapi cobalah beranjak dari Quran. Kalau nggak salah saya itu di surah 94 yang bunyinya alam nasroh laka sodrok bahwa dokna angka wizrok gitu kan. Telah kulapangkan dadamu, maka kuringankan bebanmu 1-2 itu. Artinya ketika kita punya masalah gitu kan, punya problem, tahu usaha apa, tapi cobalah beranjak dari lapang dada. Karena ketika dada itu sempit, kita menyelesaikan sebuah urusan pasti akan hancur. Solusi yang bisa saya sampaikan beranjak dari ayat itu. Karena ketika kita dalam kondisi yang banyak kali marahnya gitu ya kan, egonya, tapi coba beranjak dari lapang dada. Ya, demikianlah dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan dari Om Jun ya, beranjak dari peristiwa yang dirasakan. Pesannya tadi yang saya tangkap adalah ketika dalam kondisi di bawah, down, drop, dan lain sebagainya, mulailah dengan berlapang dada. Karena ketika kita berlapang dada itu biasanya akan serah pemikiran kita, akan terbuka.
peluang-peluang untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, satu lagi yang tak kalah penting, jangan ikuti marah, karena marah akan menghancurkan segalanya. Justru itu yang akan membuat kita dari kondisi ahsani taqwim menuju asfala safilin, berdasarkan obrolan kita dengan Bung Jun tadi. Baik, selesai video kita kali ini, obrolan yang sangat bermanfaat dan kisah yang sangat luar biasa dari Bung Jun tadi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan tarbiyah dari apa yang kita obroli kali ini. Itu saja. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.